Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu aparatur Desa Comas. Perkenalkan, saya Mona, asisten digital dari Superkilat, tim pengembang website yang membangun portal desa ini untuk Bapak dan Ibu. Izinkan saya secara khusus menyapa Bapak Devi Yulviana, AMD, selaku Kepala Desa Ciomas. Terima kasih Pak Devi atas kepercayaannya. Semoga portal ini memudahkan pelayanan kepada warga dan membuat administrasi desa lebih rapi, cepat, dan transparan. Di video ini, saya akan menemani Bapak dan Ibu langkah demi langkah cara menggunakan panel admin desa. Santai saja, kita jalan pelan-pelan. Kalau perlu, video ini boleh diputar ulang kapanpun. Portal Desa Comas punya dua sisi. Yang pertama, halaman publik yang bisa dilihat semua warga, berita desa, layanan surat menyurat, data penduduk, sampai APBDes. Yang kedua adalah panel admin ruang kerja khusus Bapak dan Ibu aparatur desa. Disinilah kita mengelola semua isi website dan melayani pengajuan warga. Untuk masuk ke panel admin, cukup tambahkan kata admin di belakang alamat website. Jadi comas.superkilat.com/admin. Inilah halaman masuk dengan judul panel admin desa Comas. Isi kolom username dan password yang sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu, lalu klik tombol masuk. Jika benar, kita langsung diarahkan ke dashboard. Kalau muncul pesan username atau password salah, periksa kembali penulisannya huruf besar dan kecil berpengaruh. Satu hal penting soal keamanan, jangan bagikan kata sandi Bapak dan Ibu kepada orang lain. Setiap tindakan di panel ini tercatat atas nama akun yang login. Di portal ini ada 3 jenis peran dan tugasnya berbeda. Admin akses penuh, bisa mengelola semua isi plus mengatur pengguna, melihat log, dan mengubah pengaturan situs. Peran ini biasanya untuk kepala desa dan sekretaris desa. Operator bisa mengelola konten dan melayani pengajuan warga, tapi tidak mengubah pengaturan sistem atau daftar pengguna. Viewer hanya bisa melihat, tidak bisa mengubah apapun. Kalau Bapak dan Ibu melihat tulisan kuning mode hanya baca, artinya akun itu memang hanya untuk memantau. Jadi kalau ada menu atau tombol yang tidak muncul di layar Bapak dan Ibu, itu wajar menyesuaikan peran masing-masing. Setelah masuk, kita berada di dashboard halaman ringkasan. Di bagian atas ada 5 kotak angka, menunggu verifikasi, sedang diproses, pengaduan menunggu, berita terbit, dan berita draft. Ini memberi gambaran cepat mana yang perlu segera ditangani. Di bawahnya ada daftar pengajuan terbaru dan pengaduan terbaru dari warga. Klik lihat semua untuk membuka daftar lengkapnya. Dashboard ini menyegarkan datanya sendiri setiap setengah menit, jadi angkanya selalu terbaru tanpa perlu merefresh halaman. Sekarang bagian yang paling sering dipakai, menu pengajuan tempat kita melayani permohonan surat dari warga. Setiap pengajuan punya kode, nama pemohon, jenis layanan, status, dan tanggal. Untuk mencari cepat, gunakan kolom pencarian atau saring berdasarkan status, menunggu, diproses, selesai, atau ditolak. Klik satu baris untuk membuka detailnya. Di sini kita bisa melihat data pemohon nama, NIK, nomor HP beserta lampiran berkas yang diunggah warga. Untuk memproses, ubah status sesuai perkembangan, lalu tulis pesan di kolom catatan admin. Klik simpan perubahan. Dan ini yang istimewa, tombol kirim update ke warga. Sekali klik, WhatsApp akan terbuka dengan pesan status yang sudah tersusun rapi tinggal kirim. Warga langsung tahu surat mereka sedang diproses atau sudah selesai. Bagaimana kalau warga datang langsung ke kantor desa, tidak lewat website? Tidak masalah. Klik tombol buat pengajuan. Di halaman buat pengajuan manual, pilih jenis layanan, isi data warga, dan bila ada berkas, unggah lewat tombol pilih file, lalu simpan. Pengajuan seperti ini akan diberi tanda manual supaya mudah dibedakan dari yang masuk secara online. Dengan begitu, semua permohonan online maupun tatap muka
tercatat rapi di satu tempat. Menu pengaduan, cara kerjanya mirip. Di sini warga menyampaikan keluhan atau laporan. Buka detailnya untuk membaca laporan lengkap, lalu perbarui status dan isi catatan admin sebagai tanggapan. Klik simpan perubahan. Tombol hijau WA memudahkan kita menghubungi pelapor langsung lewat WhatsApp untuk menindaklanjuti. Pelayanan jadi terasa lebih dekat dan cepat. Agar warga selalu mendapat kabar terbaru, kita gunakan menu berita. Klik tambah berita. Isi judul ini wajib. Kolom slug boleh dikosongkan, sistem akan membuatnya otomatis dari judul. Tulis ringkasan singkat, lalu isi konten di editor teks. Di sini Bapak dan Ibu bisa menebalkan huruf, membuat daftar, dan menyisipkan gambar layaknya di Microsoft Word. Pilih kategori, dan unggah gambar utama supaya berita tampil menarik. Nah, perhatikan tombol terbitkan. Kalau dinyalakan, berita langsung tampil di website untuk warga. Kalau dimatikan, tersimpan sebagai draft artinya masih rahasia, bisa kita edit dulu sampai siap. Terakhir, klik simpan. Dua menu berikutnya, polanya sama persis dengan berita. Kegiatan untuk mengumumkan acara desa dilengkapi kolom lokasi dan tanggal. Pembaruan untuk pengumuman singkat yang berjalan di website. Pilih tipenya, pengumuman, kegiatan, atau infrastruktur. Prinsipnya selalu sama, isi judul dan konten, lalu putuskan nyalakan terbitkan untuk tampil atau simpan sebagai draft dulu. Menu layanan mengatur daftar surat yang bisa diajukan warga. Saat menambah layanan, isi judul, kategori, perkiraan waktu, dan yang penting kolom syarat, ditulis satu syarat per baris. Nyalakan tampilkan di website agar warga bisa memilihnya. Menu produk hukum, untuk mengunggah dokumen resmi desa, seperti peraturan desa, klik tambah dokumen, isi judul dan nomor, lalu klik unggah PDF. Ingat, di sini hanya menerima berkas PDF. Setelah itu terbitkan agar bisa diunduh warga. Berikutnya, 3 menu data yang membuat desa kita transparan. Ketiganya memakai pemilih tahun di bagian atas, jadi pastikan Bapak dan Ibu memilih tahun yang benar sebelum mengisi. APBDS untuk memasukkan total pendapatan dan belanja desa, beserta rinciannya. IDM Indeks Desa Membangun, masukkan skor dan status desa. Penduduk data jumlah penduduk, kepala keluarga, serta rincian laki-laki dan perempuan. Untuk menambah tahun baru, klik tombol tambah tahun. Sama seperti sebelumnya, data ini baru muncul di website publik setelah tombol tampilkan di portal publik dinyalakan dan disimpan. Menu SOTK menampilkan struktur organisasi dan perangkat desa di website. Klik tambah anggota, lalu isi nama, jabatan, bidang, dan kontak. Unggah foto perangkat maksimal 2 MB, atur urutan untuk menentukan posisi tampil. Khusus untuk Bapak Devi Yulviana selaku Kepala Desa, nyalakan tombol Kepala Desa agar ditampilkan di posisi paling utama. Beberapa menu ini hanya muncul untuk peran admin. Pengguna untuk menambah atau mengubah akun aparatur, sekaligus menentukan perannya, admin, operator, atau viewer. Audit catatan seluruh aktivitas, siapa, mengubah apa, dan kapan, berguna untuk pengawasan. Pengaturan data desa, nomor WhatsApp admin, jam kerja, alamat, visi misi, dan titik peta desa. Navigasi mengatur susunan menu yang tampil di website. Bagian ini sebaiknya diubah dengan hati-hati. Nah, itulah keliling singkat panel admin Desa Ciomas. Tidak sulit bukan? Kuncinya cuma 3. Buka detailnya, isi datanya, lalu putuskan diterbitkan atau tidak. Semakin sering dipakai, semakin terbiasa Bapak dan Ibu nantinya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Devi Yulviana, AMD, dan seluruh jajaran aparatur Desa Ciomas. Semoga portal ini membawa pelayanan desa yang lebih cepat, rapi, dan transparan untuk seluruh warga. Jika ada kendala, tim Superkilat siap membantu. Kami hanya sejauh satu pesan. Saya Mona dari Superkilat, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.